Berita pertama, Timnas Indonesia gagal menang lawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong rindu Marcelino Ferdinand. Lantas, apakah kalian juga rindu lini tengah diisi Marcelino? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, inilah pernyataan Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia hanya bisa main imbang lawan Filipina. Berita ketiga, Shin Tae-yong masih optimis Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita selalu dukung, jangan hanya mendukung di saat menang saja. Namun menang atau kalah kita harus tetap dukung Timnas Garuda. Demi satu nama, yaitu Garuda di dada. Berita keempat, terungkap. Inilah alasan kenapa Shin Tae-yong tidak mainkan Egy Maulana Fikri di laga Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Berita kelima, Shin Tae-yong semprot PSSI-nya Filipina, harusnya rumput standar FIFA. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang fasilitas pertandingan kemarin? Berita pertama, Timnas Indonesia gagal menang lawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong rindu Marcelino Ferdinand. Lantas, apakah kalian juga rindu lini tengah diisi Marcelino? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Timnas Indonesia gagal meraih satu kemenangan dalam 2 laga tandang yang dijalani di grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia menyerah 1-5 dari Irak selanjutnya. Timnas Indonesia mencuri 1 poin usai menahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Kegagalan ini membuat Timnas Indonesia kini berada di posisi terakhir dalam klasemen sementara grup F dengan hanya mengemas 1 poin. Untuk menghadapi Irak dan Filipina, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 25 pemain. Dari nama-nama itu, tidak ada Marcelino Ferdinand. Dikarenakan masih proses pemulihan cedera, kini tidak adanya Marcelino Ferdinand kurang menghidupkan lini tengah Timnas Indonesia. Biasanya, Marcelino Ferdinand menjadi pemain vital yang menghidupkan pola permainan tim merah putih. Lantas, apakah Shin Tae-yong rindu dengan Marcelino Ferdinand? Berita kedua, inilah pernyataan Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia hanya bisa main imbang lawan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui timnya banyak masalah saat gagal meraih kemenangan atas Filipina. Kami mengalami begitu banyak kesulitan, seperti perjalanan yang sangat panjang, waktu yang sangat lama, kemudian perbedaan waktu dan taktik, dan lapangan yang tidak benar-benar akrab bagi kami, kata Shin Tae-yong selesai laga melawan Filipina. Pelatih berusia 53 tahun ini menyebut bahwa bermain di lapangan sintetis cukup berat bagi mereka. Aliran bola menjadi kurang baik, dan permainan skuad Garuda tidak bisa maksimal. Meski datang dengan banyak kesulitan, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Shin Tae-yong mengapresiasi semua pemain yang sudah berjuang di lapangan. Menurutnya, pemain yang ada sudah bermain baik saat melawan Filipina. Berita ketiga, Shin Tae-yong masih optimis Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita selalu dukung, jangan hanya mendukung di saat menang saja. Namun menang atau kalah kita harus tetap dukung Timnas Garuda. Demi satu nama, yaitu Garuda di dada. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku masih percaya diri tim merah putih lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Meski hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan, Shin Tae-yong masih tetap yakin, sebab masih ada 4 pertandingan ke depan yang akan dihadapi skuad Garuda. Shin Tae-yong yakin
timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga kendang nanti. Pasalnya, timnas Indonesia akan didukung penuh oleh supporternya. Supporter timnas Indonesia tentu saja akan memberikan tekanan kepada lawan. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia bisa bertambah. Hal itu karena masih ada pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Berita keempat, terungkap. Inilah alasan kenapa Shin Tae-yong tidak mainkan Egy Maulana Fikri di laga timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk tidak memasukkan Egy Maulana Fikri saat melawan Filipina. Ini untuk kedua kalinya Egy Maulana Fikri absen membela timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain Dewa United itu juga tidak dimainkan saat timnas Indonesia melawan Irak pada laga perdana. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, akhirnya mengungkapkan alasan Shin Tae-yong tidak memainkan Egy Maulana Fikri di dua pertandingan itu. Sumarji mengatakan bahwa Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Berita kelima, Shin Tae-yong semprot PSSI-nya Filipina harusnya rumput standar FIFA. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang fasilitas pertandingan kemarin? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa skuad Garuda gagal bermain maksimal karena faktor lapangan. Rumput sintetis yang kurang baik kualitasnya diprediksi jadi faktor yang menghambat permainan Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa mereka cukup kesulitan mengembangkan permainan terutama pada 20 menit awal. Selesai prediksi, anak asuhnya membutuhkan waktu untuk bermain di lapangan sintetis. Hal tersebut jadi masalah serius bagi timnya. Cukup kesal dengan kondisi rumput. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap Federasi Sepak Bola Filipina memberikan perhatian khusus. Dia menilai seharusnya mempersiapkan kondisi lapangan dengan baik. Menurutnya, memberikan fasilitas terbaik adalah sebuah kewajiban untuk menghormati tim tamu. Berita keenam, alhamdulillah kabar baik seputar Piala Dunia U17. Pelatih timnas U17 Iran bersyukur dapat tempat latihan dekat masjid. Pelatih timnas U17 Iran, Hossein Abdi, bersyukur timnya mendapatkan tempat latihan yang dekat dengan masjid. Sebagai informasi, skuad timnas U17 Iran kini sedang berada di Surabaya. Hal tersebut tak terlepas dari jadwal Iran yang bakal ditantang Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia U17 yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selama di Surabaya, Iran menggelar latihan di lapangan THOR mulai Senin 20 November 2023. Hossein Abdi lalu mengucapkan syukur karena tempat latihan tersebut memiliki jarak cukup dekat dengan masjid. Sangat bagus. Saya pikir ini dari Tuhan. Ini sangat bagus untuk kami di saat latihan bisa mendengar pujian-pujian untuk Allah dikumandangkan. Ini sangat bagus untuk kami, kata Hossein Abdi.